Bab ini membawa pembahasan dari strategi kemampuan menuju kerja sama sehari-hari dengan kecerdasan artifisial. Meningkatkan diri berarti memakai mesin untuk memperkuat kemampuan dan kinerja, bukan menggantikan manusia. Perumpamaannya adalah pahlawan yang mempunyai pendamping terpercaya. Dengan hubungan yang tepat, kita dapat bekerja lebih baik, lebih cerdas, dan lebih cepat. Bab menyebut penelitian bahwa penggunaan kecerdasan artifisial dapat mempercepat pekerjaan lebih dari 20% dan meningkatkan mutunya lebih dari 40%. Pemberi kerja juga bersedia membayar hingga 44% lebih tinggi untuk pekerja yang terampil menggunakan teknologi tersebut. Namun, manfaat tidak datang hanya karena alat tersedia. Ada 3 fase yang perlu dijalani. Membangun pola pikir yang sesuai, memelihara literasi secara berkelanjutan, dan menerapkan teknologi secara strategis. Tanpa keseimbangan, manusia dapat berubah menjadi pembantu alat yang seharusnya membantunya. Karena itu, bab ini menggabungkan efisiensi, nilai, kolaborasi, keseimbangan hidup, refleksi etis, pembelajaran berkelanjutan, pemilihan aktivitas, implementasi, serta pemantauan dalam satu pendekatan yang utuh. Pendekatan augmentasi memiliki 3 fase. Pertama, ubah pola pikir. Kecerdasan artifisial bukan lawan, melainkan mitra yang dapat menangani pekerjaan berat sementara manusia berkonsentrasi pada strategi. Efisiensi menggantikan pemujaan terhadap kesibukan. Namun, keseimbangan tetap penting agar teknologi tidak mendorong kelelahan. Kita juga perlu sadar dan reflektif terhadap dampaknya. Kedua, bangun dan terus perbarui pengetahuan. Dunia teknologi berubah tanpa henti, sehingga literasi harus dipelihara dengan memantau topik baru dan mempelajarinya secukupnya agar tetap luas. Ketiga, terapkan teknologi secara strategis dalam pekerjaan dan kehidupan. Alat yang sangat kuat dapat membuat manusia menjadi pembantunya bila dipakai secara keliru atau tidak lengkap. Kita perlu mengetahui kapan dan bagaimana menggunakannya. Ketiga, fase saling bergantung. Pola pikir memberi arah, literasi memberi pemahaman, dan penerapan mengubahnya menjadi hasil. Tujuannya adalah hubungan kerja yang membuat pekerjaan lebih menyenangkan serta memuaskan, sambil menjaga manusia sebagai pihak yang memahami sasaran, menilai hasil, dan menentukan batas penggunaan. Pola pikir baru memiliki 5 prinsip. Pertama, efisiensi lebih penting daripada usaha. Budaya lama memuji jam panjang, padahal penyelesaian cepat dapat menunjukkan otomatisasi atau delegasi yang cerdas dan membuka waktu untuk tugas lebih berdampak. Kedua, nilai lebih penting daripada volume. Mesin membuat produksi massal murah, sedangkan kontribusi manusia perlu diukur dari hasil dan dampaknya, seperti peningkatan kepuasan pelanggan atau karyawan. Ketiga, kolaborasi lebih penting daripada kendali. Manusia dibesarkan untuk mengerjakan semuanya sendiri. Tetapi pada zaman ini delegasi dapat memperbesar nilai. Kepercayaan dibangun perlahan, mulai dengan tugas kecil, periksa hasil, lalu perluas tanggung jawab. Keempat, keseimbangan lebih penting daripada kelelahan. Istirahat, keluarga, dan pemulihan adalah strategi keberhasilan yang berkelanjutan. Teknologi seharusnya membantu memulihkan kemanusiaan yang hilang akibat kerja berlebihan. Kelima, refleksi lebih penting daripada ketergesaan. Penggunaan alat tanpa tujuan dan etika dapat menciptakan pelanggaran privasi serta merusak kepercayaan. Dampak jangka panjang harus mengalahkan keberhasilan sesaat. 2 prinsip pertama membalik ukuran keberhasilan kerja. Bayangkan seorang manajer memberikan tugas 30 menit dan tim menyelesaikannya dalam 10 menit. Atasan lama dapat mencurigai jalan pintas karena menganggap waktu sebagai bukti usaha. Pola pikir baru justru menghargai efisiensi. Tim mungkin mengotomatisasi atau mendelegasikan dengan cerdas dan kini memiliki ruang untuk pekerjaan yang lebih penting.
Ini bukan sekadar bekerja lebih sedikit, tetapi menambah nilai dengan lebih cerdas. Prinsip kedua memindahkan perhatian dari volume menuju nilai. Mesin membuat jumlah keluaran mudah dan murah. Gelas produksi massal dapat dibeli dengan harga rendah, sedangkan gelas buatan tangan yang memberi perhatian pada kualitas dapat dihargai 100 kali lebih tinggi. Budaya kerja sering memberi penghargaan pada jumlah laporan, panggilan, atau barang. Pola baru menilai hasil, seberapa besar kepuasan pelanggan atau karyawan meningkat dan seberapa besar dampak yang tercipta. Kinerja manusia tidak seharusnya diukur seperti kinerja mesin. Fokusnya adalah kualitas, makna, dan hasil yang memerlukan pertimbangan manusia. Sejak kecil, manusia dipuji ketika mampu melakukan sesuatu sendiri. Kemandirian kemudian disamakan dengan keberhasilan dan kendali, sehingga delegasi dapat terasa seperti kehilangan peran. Dalam dunia yang digerakkan kecerdasan artifisial, berpegang pada kendali penuh menjadi jebakan. Sistem dapat mengerjakan tugas berulang, menganalisis data dalam jumlah besar, dan mendukung keputusan, sehingga perhatian manusia tersedia untuk hal yang memerlukan sentuhan manusia. Namun, delegasi tidak dilakukan secara buta. Mulailah dari pekerjaan kecil, amati hasilnya, lalu berikan tanggung jawab tambahan ketika kepercayaan terbentuk. Prinsip keseimbangan melengkapi kolaborasi. Budaya, bekerja sampai jatuh, menganggap kelelahan sebagai pengabdian, padahal kerja berlebihan menghasilkan kelelahan, bukan produktivitas. Orang yang mengambil waktu istirahat bukan otomatis kurang berkomitmen. Istirahat, waktu keluarga, dan pemulihan membentuk keberhasilan yang bertahan. Manajer perlu menghargai pencapaian sasaran dan memberi keluasan tempat kerja ketika hasil terpenuhi. Teknologi menjadi tiket menuju harmoni kerja dan hidup bila waktu yang dihemat benar-benar dikembalikan kepada kegiatan yang bernilai dan manusiawi. Prinsip refleksi digambarkan melalui John dan Anita. Setelah alat baru dipakai untuk mengirim surau promosi, John memperoleh 30 klien, sedangkan Anita hanya 3. Pada awalnya, John dipuji sebagai pengguna teknologi yang adaptif dan Anita diminta menirunya. Kemudian terungkap bahwa keberhasilan John berasal dari pengiriman pesan tanpa diminta kepada ribuan orang. Tindakan tersebut memicu masalah privasi dan merusak merek. Anita memilih pendekatan yang bertujuan serta etis, sehingga memperoleh kepercayaan dan penghormatan yang bertahan. Kisah ini menunjukkan bahaya menilai pemakaian kecerdasan artifisial hanya dari hasil jangka pendek. Menggunakan teknologi secara sembrono dapat menciptakan bencana. Pendekatan yang lebih bijak menuntut pemikiran, etika, dan tanggung jawab. Tujuannya bukan menggunakan alat hanya karena tersedia, tetapi menciptakan dampak berkelanjutan yang dipandu tujuan dan prinsip. Pada zaman perubahan cepat, tindakan yang benar-benar maju adalah berpikir sebelum bertindak dan menyelaraskan inovasi dengan integritas. Refleksi menjaga efisiensi agar tidak berubah menjadi eksploitasi, pelanggaran, atau hilangnya kepercayaan. Literasi kecerdasan artifisial dianalogikan dengan mempelajari bahasa baru. Bahasa memungkinkan kita berkomunikasi dan memahami budaya, sedangkan literasi teknologi membantu memahami dunia sistem cerdas. Cakupannya memiliki 6 bagian. Pertama, memahami konsep dan istilah dasar, seperti pembelajaran mesin, jaringan saraf, dan pengolahan bahasa alami. Kedua, mempertimbangkan etika, termasuk privasi, bias, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan. Ketiga, mampu berinteraksi dengan alat serta layanan, dari asisten virtual sampai platform yang memakai algoritma, dan memahami penerapannya dalam pekerjaan serta industri. Keempat, mengevaluasi sistem secara kritis dengan mempertanyakan fungsi, data, dan algoritma. Kelima, menggunakan teknologi secara aman dan melindungi data pribadi. Keenam,
Mengikuti perkembangan terbaru agar peluang serta risiko baru dapat dikenali. Menjadi literat tidak sama dengan menjadi ilmuwan data. Bagi hampir semua orang, memahami dampak pada masyarakat, etika, pekerjaan, dan industri lebih berguna daripada mendalami algoritma yang rumit. Literasi adalah kebutuhan umum dan perjalanan berkelanjutan, bukan pengetahuan sekali jadi. Untuk membangun dan memelihara literasi, penulis menyarankan sekitar 15% jam kerja dipakai untuk belajar, bereksperimen, dan mengikuti berita terbaru. Dalam minggu kerja 40 jam, jumlahnya sekitar 6 jam. Manajer dianjurkan menyediakan waktu itu pada jam kerja karena pembaruan keterampilan, alat, dan proses akan meningkatkan kinerja. Sumber belajar dapat berupa berita teknologi, siniar, kursus daring, komunitas, acara, dan buku. Waktu dapat berasal dari pekerjaan yang telah diotomatisasi atau waktu menunggu, perjalanan, dan olahraga yang dapat diisi dengan siniar serta buku audio. Prioritas belajar dimulai dari tujuan serta minat, relevansi terhadap pekerjaan, sasaran yang realistis, sumber bermutu, jadwal khusus, metode yang sesuai, catatan aktif, penerapan praktis, dan peninjauan sasaran secara berkala. Jeda yang sadar tetap penting bagi kesehatan mental. Topik di sekitar kecerdasan artifisial, robotika, etika, privasi, rantai blok, dan komputasi kuantum juga saling memengaruhi. Kita tidak harus menjadi pakar semuanya. Aturan 30% menyatakan bahwa memahami sekitar sepertiga topik sering cukup untuk penggunaan praktis. Seperti 4.000 kata cukup untuk berkomunikasi dalam bahasa yang membutuhkan 12.000 kata untuk dikuasai. Hanya sekitar 20% orang disebut mengintegrasikan kecerdasan artifisial secara cukup efektif untuk meningkatkan pekerjaan. Bab mengidentifikasi 4 kegagalan. Kilian menyerahkan pemrosesan tagihan kepada sistem tanpa memvalidasi batas atau keluaran. Data buruk berkembang menjadi bencana pembayaran dan tim kehilangan waktu berminggu-minggu untuk membersihkannya. Pelajarannya adalah jangan percaya buta. Data masuk yang buruk menghasilkan keluaran buruk. Karen memakai penyaring surel yang tidak memahami nuansa penting pekerjaannya. Ia menghabiskan lebih dari 1 jam setiap hari menyelamatkan pesan klien. Alat yang salah perlu diperbaiki atau dihapus agar manusia tidak menjadi budaknya. Raffi memakai alat generatif tanpa kemampuan menyusun perintah. Keluaran pertama mengecewakan, lalu ia menyalahkan alat dan menyerah. Penguasaan membutuhkan ketekunan melewati kurva belajar. Sarah mempunyai akses ke alat diagnosis maju tetapi menolak memakainya karena merasa lebih mengetahui pekerjaannya. Ia kehilangan wawasan yang dapat memperbaiki perawatan. Kegagalan paling sering dan merusak adalah tidak bertindak. Pendidikan dan keterbukaan membantu melihat teknologi sebagai mitra, bukan pengganti. Kecerdasan artifisial dianalogikan sebagai tamu. Bila diundang secara bijaksana, ia menghormati ruang dan menambah nilai. Bila dipaksa masuk oleh pelanggan, atasan, atau pesaing, teknologi dapat mengambil alih. Pendekatannya memiliki 4 langkah. Pertama, identifikasi kegiatan. Selama 1 minggu, catat kegiatan kerja dan pribadi, waktu yang digunakan, serta nilai atau kepuasan yang diperoleh. Kedua, pilah kegiatan menjadi yang perlu dieliminasi, ditingkatkan, atau diotomatisasi. Tidak semua pekerjaan cocok menggunakan sistem. Fokuslah pada kegiatan yang menghabiskan waktu atau menciptakan nilai terbesar. Ketiga, pilih, integrasikan, dan pelajari. Mulai dari tujuan otomatisasi yang jelas, nilai alat dari ulasan dan studi kasus, uji kandidat, periksa kesesuaian dengan alur yang ada, dan terima bahwa solusi khusus kadang diperlukan. Pelatihan tidak berhenti pada kemampuan dasar. Fitur lanjutan dapat membuka efisiensi yang tidak dibayangkan sebelumnya. Keempat, pantau,
sesuaikan, dan nilai ulang. Integrasi adalah proses peningkatan terus-menerus. Kebutuhan perlu ditinjau setidaknya setiap tahun dengan mengulang identifikasi, prioritas, dan penerapan. Langkah kedua, membentuk portofolio kegiatan. Eliminasi ditujukan pada pekerjaan yang memberi dampak paling rendah. Bila nilai dan manfaat suatu kegiatan tidak dapat dijelaskan, pertimbangkan pengurangan atau penghapusan. Contohnya rapat berulang yang tidak perlu, laporan yang tidak dibaca, proses usang, atau rantai surel tidak efisien. Elevasi ditujukan pada sekitar 20% kegiatan yang menghasilkan 80% nilai atau kepuasan, seperti perencanaan strategis, desain kreatif, dan interaksi pelanggan. Sebelum menambahkan mesin, manusia perlu menguasai keterampilan dasarnya. Sistem memperkuat keahlian profesional, bukan menggantikan dasar yang belum terbentuk. Pilih alat berdasarkan mutu keluaran, keterjelasan, dan etika. Ketika berhasil, persamaan manusia ditambah mesin berubah menjadi manusia dikali mesin. Otomatisasi ditujukan pada sekitar 20% kegiatan yang menghabiskan 80% waktu. Tugas rutin, berulang, konsisten, dan berbasis aturan. Aktivitas rumit, sensitif, atau penuh pengecualian mungkin belum cocok. Pembagian ini membantu mengalokasikan waktu kepada pekerjaan yang benar-benar menciptakan dampak. Manajer komunikasi berpengalaman, menggunakan pola kerja kreatif 7 langkah. Manusia terlebih dahulu menghasilkan tema, inspirasi, dan konsep, lalu menerjemahkannya menjadi perintah. Sistem menghasilkan ratusan variasi tulisan iklan, tata letak, dan gambar. Manusia menilai pilihan tersebut dan menentukan gagasan yang paling kuat. Sistem memperbaiki pilihan berdasarkan umpan balik. Manusia menambahkan batas praktis agar gagasan sesuai biaya, nilai merek, dan saluran distribusi. Sistem kembali menyesuaikan rancangan terhadap anggaran, pedoman merek, serta kebutuhan platform. Terakhir, manusia melakukan penyesuaian terhadap nada, kepekaan budaya, hukum, etika, dan konsistensi. Menyebut 3 hasil. Mutu wawasan tim meningkat lebih dari 50% karena pilihan kreatif meluas. Beban kerja riset dan pembangunan pilihan turun lebih dari 30%, sehingga tim dapat memperkuat kolaborasi, strategi, dan pemikiran kritis. Personalisasi berskala meningkatkan keterlibatan dan diperkirakan mendorong penjualan sekitar 20%. Mesin tidak menggantikan kreativitas. Ia memperbesar kapasitas sementara manusia menjaga cerita, hubungan emosional, dan etika. Otomatisasi dimulai dari kegiatan yang menyita waktu, terutama pekerjaan berbasis aturan, berulang, dan konsisten. Namun, tidak semua tugas cocok. Kegiatan yang rumit, sensitif, atau memiliki pengecualian, misalnya permintaan dalam bahasa berbeda atau pemindahan uang dan informasi penting, mungkin masih memerlukan manusia. Alih daya dapat menjadi pilihan sementara sekaligus membantu memahami proses sebelum otomatisasi pada masa depan. Rancangan proses otomatis membutuhkan pemecahan pekerjaan menjadi langkah rinci. Dalam pembuatan buletin mingguan, misalnya, proses mencakup pengumpulan informasi, penyimpanan catatan, penyusunan menjadi format yang mudah dibaca, dan distribusi melalui berbagai saluran. Sebelum alat diterapkan, proses perlu disederhanakan. Pertanyakan apakah hasil yang sama dapat dicapai dengan jalan lebih langsung, jalan pintas, atau penghapusan langkah. Pengumpulan serta pengelompokan konten atau distribusi dapat dipercepat. Prinsip terpentingnya adalah jangan mengotomatisasi proses yang belum baik. Otomatisasi proses lemah hanya membuat kelemahannya berjalan lebih cepat dan lebih luas. Optimasi lebih dahulu memastikan waktu yang dihemat benar-benar berpindah ke kegiatan bernilai tinggi. Meili,
Pimpinan strategi di perusahaan multinasional menghadapi volume serta kerumitan data yang membuat informasi sudah usang ketika mencapai meja keputusan. Ia memilih otomatisasi agar memperoleh wawasan waktu nyata dan membebaskan tim untuk strategi serta inovasi. Pemilihan alat dilakukan hati-hati, menilai kebutuhan dan hambatan, meneliti pasar, mengevaluasi rekam jejak penyedia serta dukungan, menghitung manfaat dan biaya, mencoba alat, dan membangun dukungan pemangku kepentingan. Setelah 3 bulan, sistem terus mengumpulkan laporan pasar, umpan balik pelanggan, tren media sosial, dan kegiatan pesaing. Otomatisasi tersebut menghemat sekitar sepertiga beban kerja tim sekaligus mengurangi informasi yang terlewat. Sistem juga menyintesis data menjadi laporan ringkas dan dapat ditindaklanjuti, menghemat lebih dari 20% beban kerja. Waktu yang diperoleh kembali dipakai untuk kolaborasi lintas bagian dan pembelajaran berkelanjutan melalui konferensi, lokakarya, pelatihan, serta berbagi pengetahuan. Keputusan Mei bukan hanya proyek teknologi. Ia merupakan realokasi sumber daya paling berharga, waktu, untuk meningkatkan dampak strategis, kecerdasan kolektif manusia, dan kemampuan terus memperbaiki penggunaan alat. Pemilihan alat dimulai dari kejelasan. Apa yang ingin diotomatisasi dan mengapa. Kejelasan menyaring lautan pilihan agar perhatian tertuju pada kebutuhan nyata. Ulasan pengguna, studi kasus, dan percobaan kandidat lebih berguna daripada terpukau oleh fitur yang tidak diperlukan. Integrasi dengan alur kerja yang ada membutuhkan perencanaan, pemeriksaan kesesuaian, kesabaran, dan kadang solusi khusus. Alat dengan dukungan antarmuka pemrograman serta integrasi LUS dapat mempermudah proses. Pendidikan adalah langkah akhir yang terus berlangsung. Pengguna perlu mempelajari bukan hanya dasar, tetapi fitur lanjut yang membuka efisiensi baru. Sumbernya dapat berupa materi daring, komunitas pengguna, atau pelatihan formal. Kurva belajar perlu diterima karena pemahaman yang lebih bernuansa memungkinkan penerapan yang lebih kreatif. Setelah berjalan, alat harus dipantau dan disesuaikan. Integrasi bukan proyek sekali selesai, tetapi proses peningkatan yang terus diperbarui untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan kemampuan baru. Penulis menyarankan kebutuhan ditinjau sedikitnya setahun sekali dengan mengulang 3 tindakan. Identifikasi, prioritaskan, dan terapkan. Bab ini menutup dengan panggilan untuk menjadi pengarah alat, bukan pembantunya. Mulailah dari pola pikir yang mengutamakan efisiensi daripada usaha, nilai daripada volume, kolaborasi daripada kendali, keseimbangan daripada kelelahan, serta refleksi daripada ketergesaan. Pelihara literasi dengan menyediakan waktu khusus untuk memahami konsep, etika, interaksi, evaluasi, keamanan, dan perkembangan baru. Pengetahuan praktis yang relevan lebih penting daripada menjadi ahli teknis dalam semua hal. Dalam penerapan, jangan percaya buta, jangan mempertahankan alat yang membuat pekerjaan bertambah, jangan menyerah pada kurva belajar, dan jangan gagal bertindak karena ketidaktahuan. Petakan kegiatan, lalu eliminasi pekerjaan bernilai rendah, elevasi pekerjaan yang menghasilkan dampak terbesar, dan otomatisasi kegiatan berulang yang menghabiskan waktu. Kuasai kemampuan dasar manusia sebelum menambahkan sistem, pilih alat secara objektif, integrasikan dengan sabar, pelajari secara mendalam, pantau, sesuaikan, dan nilai ulang. Augmentasi yang berhasil bukan sekadar menghasilkan lebih banyak. Ia mengembalikan waktu untuk strategi, kolaborasi, kreativitas, hubungan, pembelajaran, dan keputusan manusia. Disitulah mesin memperkuat manusia tanpa mengambil alih arah.